langsung saja sudah ada 122 peserta yang Peserta. tergabung, luar biasa. Terima kasih. Hari ini kita akan bahas apa nih? Oke, seperti yang sudah kita sampaikan di awal Mbak Dina ya, kita akan bahas PMK 164 tahun 2023. Kalau judulnya yaitu Agak PMK panjang ya. panjang ya, PMK 164 tahun 2023 tentang tata cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kalau kita singkat Mbak Dina, jadi dalam PMK ini ada dua topik utama. Yang pertama terkait dengan wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu dengan pengukuhan PKP bagi wajib pajak yang sudah memenuhi syarat seperti itu. Kita biasanya lebih sering mengenal istilah WPUMKM. WPUMKM. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja mungkin Mas Mahendra kita langsung masuk ke materi. Monggo Mas Mahendra dulu. Baik, terima kasih Mbak Dina. Baik, Bapak Ibu, izin menyampaikan materi terkait dengan PMK 164 tahun 2023. Seperti yang sudah disampaikan di awal, kalau istilah awamnya kita biasa mengenal sebagai pajak atas UMKM. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengikuti pajak terkait dengan UMKM mulai PP 46, PP 23, dan terakhir di sini adalah PP 55. Nah, PMK 164 tahun 2023 merupakan implementasi dari PP 55 tersebut, Bapak Ibu. Oke, ya lanjut saja. Nah, seperti yang tertampil pada layar Bapak Ibu sekalian, bahwa PMK 164 ini merupakan implementasi dari PP 55 tahun 2022, khususnya terkait dalam pasal 57, pasal 62, dan pasal 63. Pasal 57 yaitu tentang membahas mengenai tata cara pemberitahuan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasal 62 yaitu membahas tentang ketentuan penyetoran terkait dengan wajib pajak yang memenuhi peredaran bruto tertentu. Sedangkan pasal 63 yaitu tentang ketentuan penerbitan surat keterangan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi dalam pasal 57, 62, dan 63 PP 55 ini diimplementasikan atau diwujudkan dalam suatu PMK, dan PMK-nya adalah PMK 164 tahun 2023. Sedangkan pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN ini mengatur bahwa wajib pajak mengatur ketentuan bagi wajib pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi yang memenuhi persyaratan. Nah, tujuannya apa? Dengan adanya PMK 164 ini diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan bagi wajib pajak khususnya yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kedua, yaitu adalah penyesuaian batas waktu kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nanti kita akan bahas sama-sama. Dan terakhir yaitu mengganti PMK 99 tahun 2018. Seiring dengan PP-nya yang berubah dari PP 23 menjadi PP 55, maka tentunya PMK-nya juga harus dirubah, Mbak Dina. Jadi kalau PMK dulunya itu adalah 99, sekarang menjadi 164. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Kami mengingatkan juga kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon kesediaannya untuk dapat mengisi link presensi yang akan kami sampaikan melalui kolom chat. Nah, di dalam link presensi tersebut sudah tersedia juga materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini seperti yang sudah tertampil, di sini dijelaskan bahwa PP 55 merupakan implementasi dari Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di mana di sini diatur lebih jauh terkait dengan pertama, penyesuaian jangka waktu untuk berlakunya PPh final, khususnya untuk orang pribadi 7 tahun, sedangkan untuk CV, koperasi, BUMDes bersama dengan perseroan perorangan menjadi 4 tahun, sedangkan PT menjadi 3 tahun. Jadi kalau sebelumnya BUMDes tidak termasuk atau perseroan perorangan ini tidak termasuk dalam ranah peredaran bruto tertentu, maka sekarang masuk menjadi ranah sesuai dengan PP 55 tahun 2022.
Begitu juga Bapak Ibu, dalam PP 55 diatur juga mengenai batasan khusus wajib pajak UMKM orang pribadi yang omsetnya tidak melebihi 500 juta. Itu tidak dikenakan PPh, seperti itu. Dan terakhir, sehubungan dengan berlakunya PP 55, tentunya PP 23 yang sebelumnya menjadi dasar pengenaan PPh final 0,5%, tentunya dicabut juga, karena sekarang berubah menjadi PP 55. Itulah mungkin ketika Bapak Ibu sekarang mengakses DJP online dan akan mencetak surat keterangan, istilahnya peraturan yang menjadi dasar bukan lagi PP 23, tapi PP 55. Seperti itu. Berikutnya. Nah, ini adalah rangkuman apa saja isi dari PMK 164, mulai dari bab 2 sampai dengan bab 8. Nanti kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian pertama terkait dengan objek dan subjek PPh 0,5%. Nah, dalam hal ini kami rasa Bapak Ibu sudah cukup jelas bahwa di mana yang dimaksud objeknya itu adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau kita singkat PBT, di mana tarifnya 0,5% dan bersifat final. Ini sering mungkin Bapak Ibu kenal dengan PPh UMKM yang 0,5%, kurang lebih seperti itu. Nah, namun ada yang bukan menjadi objek PPh final atau yang tidak dikenai 0,5%. Apa saja? Yang pertama yaitu penghasilan dari pekerjaan bebas. 2, penghasilan dari luar negeri. 3, penghasilan yang sebetulnya sudah dikenakan PPh atau diatur PPh final tersendiri. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, sedangkan seperti yang sudah kami sampaikan di awal atau pada slide sebelumnya terkait dengan subjek pajak, yaitu adalah wajib pajak yang memiliki PBT atau peredaran bruto tertentu, di mana batas penggunaannya atau implementasi penggunaan PPh final 0,5% ini diatur untuk orang pribadi jangka waktunya 7 tahun, PT 3 tahun, CV firma koperasi jangka waktunya 4 tahun. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga diatur siapa yang bukan subjek PPh final 0,5%. Yang pertama yaitu wajib pajak yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh. Jadi bagi wajib pajak baru ketika yang bersangkutan mendaftar untuk memiliki NPWP, ada pertanyaan biasanya di akhir registrasi. Apakah yang bersangkutan ingin menggunakan tarif ketentuan umum, yaitu pasal 17, atau menggunakan tarif 0,5% ini, sesuai dengan PP 55 ini, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 36 1A, juga dengan PP 94 dan pasal 75 ini terkait dengan wajib pajak yang terdaftar di KEK. Yang ketiga adalah BUT, dan yang keempat adalah CV atau firma. Namun, lebih diperjelas lagi, CV atau firma seperti apa yang bukan subjek PPh final 0,5%, yaitu CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak OP yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa hubungan pekerjaan bebas. Maka itu bukan termasuk sebagai subjek pajak yang masuk sebagai PP 55 ini, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, nah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 dalam PMK 164 ini, bahwa wajib pajak dapat memilih untuk dikenai ketentuan umum. Apa itu ketentuan umum? Ketentuan umum berarti wajib pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya menggunakan tarif pasal 17. Nah, seperti itu. Jadi di awal ketika melakukan pendaftaran, wajib pajak dapat memberitahukan, saya ingin ikut yang PPh UMKM ini. Oh, saya pengen yang pakai ketentuan umum saja. Nah, di situ Bapak Ibu dapat memberitahukan kepada DJP melalui sarana yang tersedia, yaitu melalui elektronik maupun tertulis. Jika melalui elektronik, maka dapat disampaikan melalui halaman www.pajak.go.id di menu KSWP. Sedangkan jika disampaikan secara tulis, dapat diinformasikan secara langsung atau melalui pos atau ekspedisi, seperti itu. Oke, berikutnya. Dan oh ya Bapak Ibu, dan pemberitahuan untuk melaksanakan baik itu menggunakan ketentuan umum atau PPh final
disampaikan paling lambat akhir tahun pajak. Jadi ketika Bapak Ibu memilih untuk melaksanakan kewajiban menggunakan ketentuan umum, maka harus disampaikan paling lambat akhir tahun pajak, di mana PPh umum ini akan mulai dilaksanakan yaitu tahun pajak berikutnya. Sedangkan untuk wajib pajak yang baru terdaftar, pemberitahuan dilakukan pada saat melakukan pendaftaran. Nah, ada keterangan tambahan Bapak Ibu, bagi wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai ketentuan PPh berdasarkan ketentuan umum, maka tidak dapat kembali lagi ke ketentuan PPh final 0,5%. Jadi katakanlah Bapak Ibu memenuhi syarat untuk menggunakan tarif final 0,5%. Namun Bapak Ibu memilih untuk menggunakan tarif umum. Setelah melaksanakan kewajiban dengan tarif umum, Bapak Ibu menginginkan untuk kembali lagi ke PPh final UMKM, hal itu tidak diperkenankan. Jadi kalau sudah memilih dengan ketentuan umum, maka selanjutnya harus menggunakan ketentuan umum. Tidak bisa kembali lagi ke ketentuan PPh final 0,5%. Baik, selanjutnya. Oke, ini terkait dengan tarifnya Bapak Ibu. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, bahwa tarifnya cukup mudah cara menghitungnya, mohon maaf, yaitu 0,5% dikalikan peredaran bruto dari usaha setiap bulan. Jadi mungkin karena peredaran usaha Bapak Ibu kemungkinan setiap bulan juga fluktuatif, tentunya pembayaran PPh finalnya juga fluktuatif. Nah, khusus wajib pajak OP atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai PPh. Maksudnya seperti apa? Jadi jika Bapak Ibu selaku wajib pajak orang pribadi memiliki omset ternyata selama 1 tahun kurang dari 500 juta, maka selama 1 tahun itu pun tidak dikenai PPh final. Begitu juga katakanlah di pertengahan tahun omsetnya katakanlah sudah mencapai 500 juta. Maka sampai dengan omset 500 juta ini tidak dikenai pajak. Sedangkan 500 juta sisanya baru dikenai pajak sesuai dengan ketentuan PP 55 ini. Oke. Baik, dan bagi suami istri yang berstatus PH dan MT, untuk penghitungan peredaran usahanya bagaimana? Yaitu dihitung secara terpisah untuk penentuan nilai 500 jutanya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah bagan terkait dengan penyetoran, pemotongan, atau pemungutan PPh dan pelaporan. Nah, disinilah terletak hal yang membedakan terkait dengan tata cara penyetoran atau pemungutan yang membedakan dengan adanya PP 55 dan PP 23. Poin pentingnya ada di mana? Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu. Jadi tarifnya masih sama, yaitu 0,5%, dan itu wajib bisa di-store sendiri ataupun dipotong dan dipungut. Perbedaannya adalah kalau dulu ketika WP, istilahnya kalau dulu kita sebut WP PP 23 bertransaksi dengan pemotong dan pemungut, maka SSP masih disetor atas nama pemilik surat keterangan atau wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Namun sekarang dengan adanya PP 55, maka SSP disetor atas nama pemotong dan pemungut. Nah, kami beberapa hari ini menerima banyak pertanyaan dari wajib pajak menanyakan, Pak, kenapa ya saat saya membuat kode billing, saya sudah tidak bisa lagi membuat identitas nama rekanan saya ketika saya memilih PPh final 4.128, 423, saya sudah tidak bisa memilih lagi nama pihak lain, yang muncul hanya nama saya selaku pemotong. Jadi Bapak Ibu dapat kami sampaikan dengan berlakunya PP 55 dan diimplementasikannya melalui PMK 164 ini, maka untuk penyetorannya atau penyetoran PPh yang dipotong atau dipungut atas PPh final 0,5% disetor menggunakan nama pemotongnya atau pemutnya, seperti itu. Oke, selanjutnya seperti yang sudah disampaikan bahwa ini juga tidak berlaku khususnya bagi WPOP yang omsetnya kurang dari 500 juta, di mana jika Bapak Ibu katakanlah memiliki rekanan, di mana rekanan Bapak Ibu menyampaikan,
saya ini OP yang omsetnya di bawah 500 juta loh, maka tolong dong jangan potong PPh-nya. Nah, bukti atau hal apa yang membuktikan bahwa OP tersebut omsetnya di bawah 500 juta, WPOP tersebut harus memberikan kepada Bapak Ibu selaku pemotong, yaitu surat pernyataan. Surat pernyataan atau surat keterangan ini adalah surat pernyataan yang dibuat oleh WPOP yang omsetnya di bawah 500 juta. Nah, ketika WPOP ini sudah menyerahkan surat pernyataan atau surat keterangan tersebut, maka Bapak Ibu selaku pemotong tetap membuatkan bukti potong. Jadi walaupun omsetnya di bawah 500 juta ya Bapak Ibu selaku pemotong tetap memotong tapi nilainya nihil. Nah, sedangkan untuk kode mapnya atau kode bukti potongnya seperti yang tertampil di pojok kanan bawah Bapak Ibu, untuk kopnya adalah 2842303. Jadi bukti potongnya tetap dibuatkan. Siap. Seperti itu. Nah, begitu juga ketika wajib pajak yang memiliki surat keterangan PP 55 atau WP PMK 164 ini melakukan impor atau pembelian yang biasanya dikenakan PPh pasal 22, maka surat keterangan itu juga berlaku sebagai SKB. Sehingga atas pembeliannya itu tidak dipungut PPh 22, namun tetap dibuatkan bukti potong PPh nihil. Sedangkan untuk kode bukti pemotongannya adalah 2842302. Jadi kalau yang tadi itu 03, ini 02. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam pembuatan bukti potong di unifikasi saat ini Bapak Ibu untuk kode 28423 itu ada 3. Yang pertama 2842301 itu jika Bapak Ibu melakukan pemotongan 0,5%. Kode 2842302 itu untuk membuat bukti potong nihil terkait dengan surat keterangan yang berlaku sebagai SKB. Sedangkan 2842303 itu adalah bukti potong PPh yang statusnya adalah nihil untuk transaksi dengan WPOP di bawah 500 juta untuk omsetnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini terkait dengan permohonan penerbitan surat keterangan. Nah, tadi seperti yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan PP 55 atau PMK 164 ini dapat mencetak atau mengajukan permohonan surat keterangan apakah wajib pajak tersebut memenuhi syarat atau tidak. Nah, untuk permohonannya dapat diajukan melalui 2 sarana. Yang pertama elektronik, yaitu di halaman KSWP, di DJP online, dan juga secara tertulis. Itu persyaratannya juga sudah tercantum Bapak Ibu, dapat kita saksikan bersama. Termasuk juga jika Bapak Ibu mengajukan secara elektronik, maka untuk persyaratannya akan dilakukan validasi secara sistem, sehingga surat keterangannya diterbitkan langsung secara sistem juga. Jadi sangat lebih mudah. Di sini kami menyarankan dalam hal Bapak Ibu membutuhkan surat keterangan tersebut dapat mengajukan secara elektronik. Lebih seperti itu. Namun, KPP juga dapat melakukan pembatalan atau pencabutan atas surat keterangan dalam hal ternyata setelah berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi persyaratan. Jadi kalau diketemukan data, katakanlah omsetnya sudah melebihi 4,8, maka wajib pajak tersebut atas surat keterangan bisa dilakukan pembatalan atau pencabutan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Baik, berikutnya. Oke, ini terkait dengan angsuran PP pasal 25 tahun pajak pertama setelah setelah adanya PP 55 tahun 2022. Jadi seperti yang diatur Bapak Ibu bahwa PP 55 atau istilahnya PPh bagi UMKM ini memiliki batas waktu. Kalau OP 7 tahun, CV atau firma itu adalah 4 tahun, dan PT adalah 3 tahun. Nah, bagaimana setelah masa itu terlewati, maka wajib pajak tersebut akan kembali dikenai PPh menggunakan tarif ketentuan umum. Apa itu? Yaitu sesuai dengan pasal 17. Konsekuensinya adalah wajib pajak tersebut memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh pasal 25.
Jadi bagi WP PPh final PP 55 tahun 2022 yang pertama memilih menggunakan ketentuan umum. Kedua, peredaran brutonya ternyata melebihi dari 4,8 miliar. Ketiga, telah melewati jangka waktu yang seperti yang sudah kami sampaikan tadi, maka wajib membayar angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak pertama ketika berlakunya ketentuan umum. Sedangkan untuk besaran PPh pasal 25-nya berapa? Oke, bagi bank, BUMN, BUMD, dan seterusnya, maka PPh pasal 25-nya sesuai dengan laporan keuangan berkala. Seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan di luar bank, BUMN, dan seterusnya dianggap sebagai wajib pajak baru. Di mana untuk penghitungannya sesuai dengan PMK 215 tahun 2018 dan perubahan dan penggantinya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Dina. Oke, silakan Mbak Dina. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau tadi ada noise ya, ada suara batuk-batuk. Nah, sekarang sudah suaranya juga lagi agak serak gitu, tapi Mungkin karena cuaca kali Mbak ya. iya. Jadi Bapak Ibu pesannya tetap sehat dimanapun berada. Begitu. Siap. Baik, saya akan lanjutkan tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mas Mahendra, yaitu ini yang selanjutnya adalah terkait skema peralihan Bapak Ibu tentang BUMDes dan BUMDes bersama atau BUMDesma begitu ya. Biasa kita kenalnya. Kenapa? Karena sebelumnya BUMDes ini belum masuk Mas Mahendra ya di ketentuan sebelumnya, belum masuk ruang lingkup yang dikenal bisa menggunakan tarif PPh final. Nah, ini bagaimana nih gitu peralihannya gitu setelah PP 55 yang diundangkan di tahun 2022 ini. Nah, kita harus lihat dulu Bapak Ibu. Yang pertama, kapan terdaftarnya si BUMDes atau BUMDes bersama ini. Jika terdaftar sebelum tahun pajak 2023 ya atau sebelum berlakunya gitu PP 55 itu, maka di tahun pajak 2022 kita lihat, nah ini si BUMDes-nya ini menggunakan apa? Apakah sudah terlanjur lapor SPT tahunan, menggunakan tarif PPh umum, memang memilih sejak awal, memilih untuk menggunakan tarif PPh umum atau pasal 17, atau sudah menggunakan PPh final 0,5%. Nah, gimana untuk perlakuan pajak di 2023? Bagaimana sih wajib BUMDes ini? Apakah menggunakan PPh final 0,5%? Atau tetap di tarif umum atau memilih tarif umum di tahun pajak 2023 dan seterusnya. Jika mau beralih ke PPh final 0,5%, maka yang harus dilakukan adalah pembetulan SPT tahunan tahun pajak 2022. Namun jika ingin tetap ada di tarif umum, menggunakan tarif umum, baik di 2022, kemudian atau memilih tarif umum, di tahun pajak 2023 dan seterusnya, maka harus memberitahukan untuk ya pemberitahuan memilih dikenakan dengan tarif umum paling lambat. Nah, ini dia kasih relaksasi yaitu 60 hari sejak PMK diundangkan. Yaitu paling lambatnya kapan? Bulan lalu, 26 Februari 2024. Itu paling lambat untuk disampaikan begitu Bapak Ibu ya. Kemudian bagi yang terdaftar memang di tahun 2023 sampai dengan PMK diundangkan, ini jika memilih untuk dikenakan tarif umum ya untuk tahun pajak 2023 dan seterusnya juga harus menyampaikan pemberitahuan ya paling lambat sama 60 hari sejak PMK diundangkan, yaitu paling lambat 26 Februari 2024 kemarin. Kemudian juga ada kebijakan relaksasi lagi bagi BUMDes dan BUMDes bersama untuk penyetoran PPh final masa pajak pertama tahun pajak 2022 sampai dengan masa pajak diundangkan PMK, yaitu paling lama sesuai batas waktu pembayaran PPh untuk masa pajak setelah masa pajak PMK diundangkan. Bingung kan? Nah, langsung dibaca bawahnya. Diundangkannya Desember, berarti relaksasinya paling lambat adalah tanggal 15 Februari 2024. Jadi yang dibayar sampai dengan 15 Februari 2024 ini dianggap tidak terlambat, Bapak Ibu. Tapi ini khusus untuk BUMDes sama BUMDesma, Pak ya? Hanya untuk BUMDes dan BUMDesma. Itu peralihan Bapak Ibu untuk BUMDes dan BUMDesma. Oke, selanjutnya, nah ini ada peralihan juga nih, ketentuan peralihan terkait surat keterangannya. Bagaimana untuk wajib pajak yang sudah
memiliki ya SK surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan PMK 99/2018, PMK sebelumnya, sebelum 164 ini. Dan ternyata masih berlaku. Nah, maka itu tetap bisa digunakan ya, sepanjang masih berlaku ya. Kemudian bagi wajib pajak perseroan perorangan ya, atau PT perorangan. Nah, ini kan ada apa, Mas? Jangka waktunya Jangka ya, waktunya. dihitungnya yaitu sejak tahun pajak 2022. Maka ini bisa mengajukan lagi SK untuk menyesuaikan jangka waktu sesuai dengan ketentuan pada PP 55 tahun 2022. Sudah dapat mengajukan permohonan kembali, Mbak ya. Betul, untuk yang PT perorangan Perorangan. atau perseroan perorangan. Nah, itu adalah tadi materi mengenai Khususnya wajib PPh pajak final ya, UMKM. UMKM. Jadi kita lanjut untuk pengaturan kedua, yaitu tema keduanya, yaitu adalah mengenai kewajiban untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini karena thresholdnya sama Mas Mahendra ya, Ya. 4,8 miliar. Ya. Selama 1 tahun buku, nah kalau masih di bawah 4,8 miliar, masih masuk ke pengusaha kecil dan tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun wajib pajak pengusaha kecil ini bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP walaupun omsetnya belum mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun. Opsional berarti pilihan Mbak Dina ya. Betul, ada pilihan. Namun jika dalam sampai dengan suatu bulan dalam 1 tahun pajak itu sudah nyampe atau sudah melebihi 4,8 miliar, maka wajib pajak ini wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir tahun buku yang bersangkutan. Inilah yang baru ya, sudah dikasih flag new. Ya. Karena kenapa Bapak Ibu di pengaturan sebelumnya untuk kewajiban dikukuhkan sebagai PKP ini adalah paling lambat bulan berikutnya, Mas Pandra ya. Bulan berikutnya ketika omset mencapai 4,8 miliar. Misalnya Bapak Ibu omsetnya mencapai 4,8 miliar di bulan Agustus, maka bulan September sudah ada kewajiban untuk dikukuhkan ya. Paling lambat akhir September harus sudah dikukuhkan menjadi PKP. Nah, di aturan terbaru ini ternyata kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP-nya enggak jadi di bulan September, tapi di akhir tahun buku. Kalau menggunakan tahun buku Januari Desember berarti harus dikukuhkan atau wajib melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP di Desember ya, di Desember tahun yang bersangkutan. Gimana jika tidak lapor? Dapat dikukuhkan secara jabatan oleh KPP. Bisa dilanjut? Kemudian, nah ini gimana saat dimulainya kewajiban dan hak sebagai PKP. Ini dalam hal ini pengusaha sudah peredaran brutonya sudah melebihi mencapai lebih dari 4,8 miliar pada suatu bulan ya dalam 1 tahun buku ya. Jadi di tengah-tengah tahun sudah lebih dari 4,8 miliar. Kondisi pertama, wajib pajak melaporkan usahanya paling lambat akhir tahun buku saat peredaran atau penerimaan brutonya lebih dari 4,8 miliar. Nah, ini ada 2 kondisi lagi dari sini. Wajib pajak melaporkan sendiri ya, mengajukan pengukuhan PKP. Tapi di dalam permohonannya itu yang pertama dia tidak menyampaikan pemberitahuan masa pajak untuk mulai memungut ya. Jadi di permohonannya tidak menyampaikan masa pajak kapan dia untuk mulai memungut atau menyetor. Maka pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban sebagai PKP itu adalah masa pajak pertama pada tahun buku berikutnya. Oke. Jadi misalnya nih mencapai tadi contoh saya Agustus mencapai 4,8 miliar, baru mengajukan pengukuhan Oktober, tapi pada saat pengukuhan itu pencapaian permohonan pengukuhannya tidak menyebutkan nih kapan dia mulai memungut gitu atau menyetor PPN, maka walaupun dikukuhkannya Oktober, kewajiban untuk memungut dan menyetor dan melaporkan PPN-nya adalah masa pajak pertama pada tahun buku berikutnya yaitu Januari-nya. Gitu. Tapi yang kondisi kedua, jika pada saat menyampaikan permohonan
untuk dikukuhkan sebagai PKP menyampaikan pemberitahuan masa pajak untuk mulai memungut ya, misalnya tadi Oktober mengajukan permohonan pengukuhan PKP dan menyampaikan di dalam permohonannya itu mulai memungutnya Oktober, maka hak dan kewajibannya sebagai PKP harus mulai mungutnya, harus mulai lapor, harus mulai nyetor adalah masa pajak yang tercantum dalam pemberitahuan, yaitu adalah Oktober itu. Kemudian di kuku yang selanjutnya Bapak Ibu kita bergeser ke yang sebelah kanan di slide, dikukuhkan sebagai PKP setelah akhir tahun buku ya, pada saat jumlah peredaran usaha brutonya lebih dari 4,8. Jadi ini sampai Desember, setelah Desember baru dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini ada dua kondisi juga gitu. Walaupun terlambat tapi WP-nya sendiri yang mengajukan permohonan. Januari atau Februari tahun berikutnya baru mengajukan permohonan atau dikukuhkan secara jabatan oleh KPP ya, langsung dikukuhkan secara jabatan. Maka pemenuhan kewajiban dan haknya sebagai PKP adalah pada saat masa pajak dia dikukuhkan sebagai PKP. Jika pengukuhannya Januari ya berarti mulai Januari. Jika dikukuhkannya ternyata Maret, maka kewajiban dan haknya baru berlaku sejak tanggal dikukuhkan yaitu Maret itu. Terus ini ada klausul lagi, gimana gitu. Padahal kan dia seharusnya sudah ada nih, sudah ada kewajiban untuk memungut ya, untuk memungut PPN sebelum dikukuhkan gitu. Karena dia harusnya sudah wajib dikukuhkannya paling lambat Januari Desember ya. Desember. Dan mulai ada kewajiban seharusnya Januari. Nah, PPN ini, kewajiban PPN ini bisa nanti ditagih atau menggunakan ketetapan Pajak. Jadi melalui pemeriksaan nanti Pemeriksaan. ada SKP, KB, PPN. Jadi bagi wajib pajak, mungkin kalau wajib pajak khususnya yang terdaftar di Madya 2, Mbak Dina ya, kebanyakan mayoritas sudah PKP. Jadi mungkin ini sekedar informasi bagi Bapak Ibu sekalian, bagi mungkin memiliki usaha lain yang ternyata belum PKP dan ternyata setelah dicek, oh omsetnya ternyata mau mendekati 4,8 miliar atau bahkan sudah melebihi 4,8 miliar. Nah, jadi ini informasi yang sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Atau jangan jadi begini. Lah kalau dikukuhkan Desember misalnya ya, sesuai ketentuannya kewajiban pajaknya mulainya Januari gitu ya kan. Tapi kalau ditunda nih Maret atau April, kewajiban pajaknya mulainya dari April itu. Jangan salah, yang Januari sampai dengan Maret tetap bisa ditagih menggunakan ketetapan pajak. Jadi segera bagi wajib pajak Bapak Ibu sekalian yang katakanlah memiliki usaha lain di mana omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar Mbak Dina ya, dan ternyata belum mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, segera mendaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah untuk pengusaha kecil, ya, selain yang diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, dapat memilih ya. Jadi ini belum nyampe threshold 4,8, tapi memilih. Silakan melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dan menyampaikan pemberitahuan masa pajak untuk mulainya ya, untuk mulai memungut atau menyetor. Karena pemenuhannya atau hak dan kewajiban pajaknya sebagai PKP akan dimulai sejak saat dikukuhkan atau saat dia masa yang dicantumkan dalam permohonannya. Oke, boleh. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya, Bapak Ibu ya. Perbandingan antara PMK yang lama dengan PMK yang baru, Mbak Dina ya. Dulu seperti apa? Nah, ini enak karena kita sudah bisa langsung melihat tanggal-tanggalnya ya, dikasih ilustrasinya gitu. Tanggalnya betul sekali. Nah, ini peredaran usaha Bapak Ibu di yang tampilan di atas ya, yang di PMK lama itu peredaran usaha contohnya sudah melebihi 4,8 miliar pada tanggal 21 Agustus ya, Agustus 2023. Maka batas waktu dia wajib untuk melaporkan usahanya berdasarkan ketentuan lama adalah akhir bulan berikutnya yaitu 30 September. Ya, nanti akan diterbitkan surat pengukuhan PKP dan saat mulai wajib untuk pungutnya juga adalah di saat dia dikukuhkan itu atau saat berstatus sebagai PKP.
Kemudian untuk PMK baru, nah ini untuk PMK baru sama ya, contohnya sama, mencapai peredaran usaha lebih dari 4,8 miliar di bulan Agustus. Nah, periode dari 21 Agustus sampai dengan 31 Desember 2024 itu wajib pajak dapat melaporkan, dapat memilih ya untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, batas waktu wajib lapornya yaitu adalah 31 Desember 2024 ya. Nanti akan terbit PKP. Nah, saat mulai wajib pungutnya adalah saat jika tidak menyampaikan pemberitahuan adalah pada tanggal 1 Januari tapi 2000 tanggal 1 Januari tahun berikutnya gitu ya, jika tidak menyampaikan pemberitahuan pada permohonan. Nah, ini disebut Bapak Ibu ya, periode dari 21 Agustus sampai 31 Desember itu istilahnya adalah grace period gitu, di mana wajib pajak masih diberi kesempatan untuk memilih saat dimulainya kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN-nya. Jadi cukup fleksibel Mbak Dina ya. Kalau dulu kan langsung ya, begitu ya, dia mendaftarkan, bulan berikutnya langsung harus memenuhi kewajiban sebagai PKP. Tapi kalau sekarang semacam grace periodnya ya. Kelonggaran begitu. Kelonggaran. Ya, sampai di akhir tahun. Nah, contoh kasus Bapak Ibu, ini contoh kasus pertama ya. Pengusaha melaporkan usahanya sebelum akhir tahun buku, tetapi tidak menyampaikan pemberitahuan. Nah, ini contohnya mencapai 4,8 sama di Agustus, kemudian Oktober yang bersangkutan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, namun tidak menyampaikan pemberitahuan masa pajak mulai memungutnya ya, mulai memungut PPN. Maka di 14 Oktober itu akan terbit SKP PKP ya, surat pengukuhan PKP, dan menyantumkan tanggal pengukuhannya adalah 1 Januari 2025. Jadi saat kewajiban dan hak PKP-nya itu berlaku itu adalah sejak 1 Januari 2025. Karena tidak mencantumkan tadi ya. Nah, mulai masa pajaknya kapan gitu Mbak ya. Yang kedua, nah kalau yang kedua ini bedanya adalah menyampaikan pemberitahuan masa pajak dimulainya. Jadi ini mencapai 4,8 di bulan Juli, Bapak Ibu ya. Kemudian melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP itu bulan September. Oke. Ya, penyampaian permohonannya September dan di permohonannya disampaikan juga saya baru akan memulai kewajiban pemungutan PPN-nya di bulan Oktober 2024. Maka akan terbit ya SKP PKP yang mencantumkan tanggal pengukuhannya adalah 1 Oktober 2024 ya. Dan saat mulai hak dan kewajibannya adalah sesuai tanggal pengukuhan yaitu 1 Oktober 2020. Batas waktunya tetap sama ya Bapak Ibu ya. Batas waktunya adalah di 31. Itu paling lambat 31 Desember. Harus menyampaikan pemberitahuan untuk dikukuhkan. Oke, contoh berikutnya ya. Pengusaha melaporkan usahanya setelah akhir tahun buku dan tanpa menyampaikan pemberitahuan masa pajak. Ini contohnya mencapai 4,8 miliar di Juni 2024. Kemudian batas waktu melaporkannya berarti Desember 2024 ya Mas Hendra ya. Nah, seharusnya kewajiban pajaknya adalah dimulai 1 Januari 2025. Namun wajib pajak ini baru lapor usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di Agustus 2025, jauh sekali ya, 22 Agustus baru lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP dan tidak menyampaikan kapan saat memulai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Maka Bapak Ibu akan terbit surat pengukuhan PKP yang mencantumkan tanggal pengukuhannya adalah 1 Januari 2026 ya. 2026 betul ya. Jadi tahun berikutnya lagi. Nah, saat mulai wajib pungutnya juga adalah 1 Januari 2026.
Oke. Sebenarnya dari 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 ini adalah periode penyerahan BKP yang seharusnya dipungut PPN. Ini nanti yang dapat ditagih melalui proses pemeriksaan dan ditetapkan melalui SKP. Itu ya. Contoh yang kedua yaitu dikukuhkan secara jabatan. Jadi ini bukan atas permohonan dari wajib pajak ya. Contohnya adalah wajib pajak mencapai peredaran usaha lebih dari 4,8 miliar di Oktober 2024. Batas waktu seharusnya dikukuhkan adalah 31 Desember 2024 dan yang seharusnya wajib memungut PPN itu di 1 Januari 2025. Kemudian ditetapkan secara jabatan yaitu adalah di tanggal 15 September 2025. Maka akan terbit SKP PKP ya kan? Ya. SKP PKP yang mencantumkan tanggal 15 September 2025 dan statusnya mulai harus untuk memungut PPN adalah sejak 15 September. Namun dari tanggal 1 Januari 2025 sampai tanggal 14 September 2025 sebelum dia dikukuhkan, ini adalah periode yang seharusnya dipungut PPN dan bisa ditagih menggunakan penetapan melalui SKP. Selanjutnya, contoh ketiga, nah ini adalah pengusaha kecil Bapak Ibu ya. Jadi yang usahanya sebenarnya belum mencapai 4,8 tapi memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Contoh yang pertama yaitu adalah pengusaha kecil yang melaporkan usahanya dan menyampaikan pemberitahuan masa pajak tidak sama dengan bulan permohonan. Nah, contohnya seperti apa nih? 14 Oktober, pengusaha kecil ini memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, menyampaikan permohonan ya. Kemudian dia menyampaikan di permohonannya itu bahwa masa pajak memulai kewajiban PPN-nya adalah Desember 2024. Maka akan terbit SKP PKP, surat pengukuhan PKP yang mencantumkan tanggal pengukuhan yaitu 1 Desember 2024 sesuai dengan yang disampaikan WP dalam permohonannya. Dan saat mulai kewajibannya adalah di 1 Desember sesuai dengan masa pajak tadi yang dia sampaikan. Kemudian contoh yang kedua, pengusaha kecil melaporkan usahanya dan menyampaikan pemberitaan masa pajak sama dengan bulan permohonan ya. Jadi ini adalah permohonannya disampaikannya September, kemudian masa pajak dimulainya kewajiban juga ditulis atau disampaikan September 2024. Maka akan terbit surat pengukuhan PKP yang mencantumkan tanggal pengukuhan 10 September 2024 dan saat mulai kewajibannya adalah sama yaitu tanggal pengukuhannya yaitu 10 September 2024. Nah, ini ada catatan kecil di bawah Bapak Ibu ya, itu bisa jadi perhatian pada tampilan itu. Pemberitahuan masa pajak mulai memungut, menyetor, melaporkan maksimal masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan pengukuhan PKP dengan mengisi kolom yang ditentukan dalam formulir pengukuhan PKP. Oke. Selanjutnya yaitu ketentuan peralihan pelaporan usaha untuk dikukuhkan. Bagi pengusaha yang memiliki jumlah peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar pada bulan terakhir sebelum bulan berlakunya PMK. Nah, panjang ya. Dan belum dikukuhkan ini gimana ini Bapak Ibu? Nah, kita bisa lihat di catatan di bagian bawah itu ya. PMK-nya ini berlaku sejak 29 Desember ya kan. Berarti bulan mulai berlakunya PMK adalah Desember 2023. Jadi yang dimaksud di poin 1 ini adalah wajib pajak yang mencapai peredaran usaha 4,8 miliar di bulan November ya. Karena pada bulan terakhir sebelum
berlakunya PMK, berlakunya Desember, berarti itu adalah yang dimaksud adalah bulan November. Maka kewajiban pengukuhannya itu adalah mengikuti PMK 164 ini 2023. Jadi kalau eh, peredaran usahanya mencapai 4,8 miliar itu November ya, sebenarnya ini PMK-nya belum berlaku Mas Mahendra, Oke. tapi sudah mengikuti ketentuan pada PMK ini. Dengan catatan atas wajib pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP, Mbak ya. Jadi omsetnya sudah lebih dari 4,8 sebelum PMK ini berlaku, tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP. Maka proses penentuan atau ketentuan yang mengikuti terkait dengan pengukuhan sebagai PKP mengikuti PMK 164 ini. Nah, ini contohnya sudah ada di bawah ini. Kecil sekali, tapi itu sangat mewakili, menjelaskan. Gitu ya. Nah, ini PTG ini mencapai omset 4,8 miliar itu di bulan November 2023 ya. Harusnya masuk nih di ketentuan peralihan ini bisa mengikuti ketentuan pada PMK 164 2023. Dan ternyata PTG ini periode tahun bukunya itu bukan Januari sampai Desember, Mas Mahendra, tapi adalah April sampai dengan Maret gitu ya. Nah, karena ini sudah mengikuti ketentuan PMK 164, maka seharusnya PTG ini paling lambat wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pada akhir tahun bukunya, yaitu 31 Maret 2024. Jadi bukan Desember ya, bukan bulan berikutnya, bukan akhir tahun buku secara umum, karena ini ternyata ini tahun bukunya beda, yaitu April sampai dengan Maret, maka wajib dikukuhkan sebagai PKP-nya adalah di akhir tahun bukunya, yaitu di 31 Maret 2024. Jadi ini tergantung dengan bagaimana para wajib pajak menentukan akhir tahun bukunya. Betul. Karena tidak semua wajib pajak menggunakan Januari, Desember, ada juga yang April sampai dengan Maret, seperti itu. Oke, nah ini penutupnya Bapak Ibu, ini adalah ketentuan-ketentuan yang dicabut ya, yaitu PMK 99 2018 ya, ini terkait dengan pelaksanaan PP 23. Kemudian juga pasal 4 dan pasal 5 PMK 68 2010 yang diubah terakhir dengan PMK 197 2023 dan berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 29 Desember Mas ya 2023 kemarin. Jadi menjelang malam tahun baru kita kebanjiran aturan baru kemarin ya. Betul sekali Mbak Dina. Baik, itu mungkin ya yang kita bisa sampaikan mengenai PMK 164 Bapak Ibu. Namun seperti biasa ya, di tahun ini setiap kegiatan kelas pajak kita juga akan disisipi materi mengenai Korteks Mas Mahendra ya. Monggo Mas Mahendra dilanjut. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang masih meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Masih terpantau 173 peserta. Kami ucapkan terima kasih. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dina, dan mungkin di video awal tadi Mbak Dina ya, sebelum kita mulai acara, ada hal-hal baru mungkin yang Bapak Ibu di sini baru mendengar. Nah, jadi saat ini DJP sedang mengembangkan sistem baru, namanya adalah Korteks. Nah, dalam PSIAP ini, apa yang baru terkait dengan Korteks ini? Kita akan menginformasikan, walaupun mungkin saat ini masih belum berlaku, Mbak Dina ya. Jadi kita dari awal akan menginformasikan hal-hal baru apa saja yang nanti ketika Korteks diimplementasikan di pertengahan tahun 2024 ini, yang dapat oleh wajib pajak akses. Oke, berikutnya. Nah, apa saja sih yang baru? Nah, kita akan bahas terkait dengan proses pembayaran pajak pada Korteks nantinya ya. Jadi, next. Jadi kalau saat ini ketika Bapak Ibu membayar pajak, itu setiap jenis pajak Bapak Ibu akan membuat satu kode billing. Satu kode billing untuk satu jenis pajak, untuk satu masa pajak. Nah, nantinya atau ke depan akan ada kode billing multi akun. Artinya satu kode billing bisa digunakan untuk membayar beberapa jenis pajak. Mungkin Bapak Ibu di sini yang pernah melaksanakan kegiatan impor ketika bertransaksi impor dan memproses dokumen PIB di Bea Cukai, itu ada satu kode billing ketika Bapak Ibu bayarkan, di situ sudah memuat PPN impor, bea masuk, dan PPh Doda impor. Kurang lebih ke depannya akan seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya,
terkait itu tadi terkait dengan kode billing. Nah, sekarang ke depan nanti akan ada akun deposit wajib pajak. Ini kayak saldo top up gitu, Mbak Dina ya. Jadi wajib pajak ke depan nanti akan memiliki semacam akun di mana wajib pajak bisa menyetorkan, menyimpan uangnya dalam akun deposit pajak. Nah, ini sangat memudahkan. Kenapa? Karena nantinya tanggal pembayaran pajak akan dihitung kapan Bapak Ibu melakukan deposit pajak. Katakanlah Bapak Ibu melakukan deposit pajak tanggal 1 Januari 2025 yang akan digunakan untuk membayar pajak Maret 2025. Maka tanggal pembayarannya bukan Maret tetapi adalah Januari karena dihitung tanggal depositnya kapan, seperti itu. Jadi ini sangat berguna untuk menghindari terjadinya sanksi keterlambatan pembayaran. Nah, fitur baru lainnya adalah terkait dengan permohonan wajib pajak. Nah, selama ini khususnya bagi wajib pajak di KPP Madya 2 Surabaya, ketika berkonsultasi nih Mbak Dina, Pak, kebetulan saya punya usaha lain nih, cuma nggak terdaftar di Madya 2. Boleh nggak sih permohonannya saya sampaikan di Madya 2? Saat ini belum bisa Bapak Ibu, karena harus disampaikan di mana Bapak Ibu terdaftar secara teradministrasikan. Nah, ke depan semua permohonan itu bisa disampaikan di semua KPP di seluruh Indonesia. Jadi katakanlah Bapak Ibu terdaftar di Madya 2 Surabaya. Pada saat nantinya katakanlah posisi Bapak Ibu sedang ada di Jakarta atau di luar kota dan Bapak Ibu ingin mengajukan permohonan, maka dapat diajukan ke KPP terdekat. Jadi segala layanan khususnya permohonan pemindah bukuan, restitusi, imbalan bunga itu nantinya akan dilakukan secara online dan bisa disampaikan di KPP mana saja atau istilahnya borderless Bapak Ibu. Nah, hal baru lainnya yaitu terkait dengan dashboard kode billing. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ketika membuat kode billing atau ketika setelah membuat kode billing lupa membayar. Sampai suatu saat Bapak Ibu menerima berkas, ada cetakan kode billing, Bapak Ibu lupa, atas kode billing ini sudah pernah saya bayar atau belum ya? Nah, nantinya akan ada dashboard kode billing untuk menginformasikan atas kode billing ini sudah pernah dibayar atau belum, kurang lebih seperti itu. Kalau saat ini kan belum bisa dipantau secara langsung ya oleh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat kode billing, ini sudah pernah saya bayar atau belum ya atas kode billing ini? Nah, kurang lebih seperti itu. Fitur selanjutnya yaitu adalah kanal pembayaran terintegrasi, yaitu memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran melalui kanal yang langsung terhubung dengan bank. Artinya nantinya untuk kanal pembayarannya akan lebih fleksibel terhubung dengan berbagai jenis metode pembayaran untuk pembayaran pajaknya. Oke. Selanjutnya, nah kalau tadi itu kan terkait dengan hal baru di menu pembayaran pada Cortex. Sekarang kalau hal baru terkait dengan pelaporan SPT apa? Yaitu adalah pertama, untuk fitur penghitungan angsuran PP Pasal 25 nantinya akan langsung tersedia dalam aplikasi sehingga Bapak Ibu sudah tidak perlu repot-repot untuk menghitungnya. Jadi sudah ada alat bantu hitungnya. Fitur berikutnya adalah terkait dengan nomor seri. Nah, selama ini terkait dengan nomor seri faktur pajak, Bapak Ibu atau wajib pajak kan harus mengajukan terlebih dahulu, Mbak ya, minta nomor seri faktur pajak. Ke depan, Bapak Ibu tidak perlu minta nomor seri faktur pajak karena nanti nomornya akan auto generate sama seperti Ibu Pot. Nah, kan Bapak Ibu tidak perlu minta, saya minta dong jatah nomor seri faktur pajak dari sekian sekian. Nah, ke depan sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu. Termasuk juga terkait dengan kompensasi pajak masukan dari masa pajak sebelumnya. Nantinya akan terisi secara otomatis. Begitu juga dengan data-data lainnya terkait dengan pemungutan PPN oleh pemungut PPN akan terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Dan satu wajib pajak hanya menggunakan satu jenis SPT. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini menggunakan ISPT 1111, 1111 PUT, nantinya SPT-nya hanya cukup satu, khususnya untuk PPN. Oke, berikutnya yaitu terkait dengan SPT PP Pasal 21. Nantinya data bukti potong akan real time dan pre-populated. Jadi kalau sekarang masih belum, nantinya akan terintegrasi Bapak Ibu. Dan juga bagi wajib pajak yang telah melakukan pemusatan, maka WP cabang dapat menerbitkan bupot. Namun SPT dan SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak pusat. Ini kurang lebih jadi wajib pajak cabang bisa menginput atau membuat bukti potong, tapi untuk mekanisme pelaporannya semua akan dilaksanakan oleh wajib pajak pusatnya. Dan yang terakhir adalah jika ada perubahan aturan tidak perlu update data. Jadi sama seperti yang mungkin ISPT PPh Pasal 21 sebelumnya ketika ada update
terkait dengan PDKP atau dengan update menu lainnya, wajib pajak harus menginstal patch-nya, Mbak ya. Nah, ke depan sudah tidak perlu lagi, Bapak Ibu. Oke. Ini juga terkait dengan SPT masa unifikasi, yaitu fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPADTP. Berikutnya juga dengan pembuatan kode billing pada SPT unifikasi, terintegrasi dengan draft SPT, dan terakhir adalah biaya yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pemotong atau pemungut pajak merubah atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Nah, ini adalah sangat memudahkan. Jadi ke depan ketika Bapak Ibu memiliki rekanan di mana rekanannya melakukan perubahan data bukti potong, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi. Jadi akan selalu terupdate data bukti potong yang Bapak Ibu miliki. Berikutnya, nah ini terkait dengan SPT tahunan badan, yaitu untuk pengisiannya itu dimulai dari induk dan dengan menjawab pertanyaan. Jadi ke depan Bapak Ibu untuk pelaporannya akan terlayani secara tersistem, yaitu tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan muncul dalam menu pelaporan SPT. Dan juga untuk laporan laba rugi pada laporan keuangan, telah tersedia format terstandarisasi dan terintegrasi. Nah, karena pada saat ini setiap wajib pajak itu punya cara untuk menampilkan laporan keuangannya, Mbak Dina. Jadi antar wajib pajak berbeda-beda format laporan keuangannya, baik itu laporan keuangan laba ruginya maupun neracanya. Berikutnya adalah seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terpopulated ke dalam SPT tahunan badan. Nah, ini mungkin yang sering ditanya ya. sering ditanya dan mungkin yang ditunggu-tunggu oleh para wajib pajak. Misalkan dia memiliki bukti potong PPh 23, PPh 22 impor yang cukup banyak. Nah, ketika harus diinput satu persatu tentunya akan memakan waktu dan tenaga. Ke depan itu akan terpopulated sama seperti pajak masukan dalam pelaporan PPN. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih mana yang akan digunakan atau tidak digunakan. Oke, selanjutnya. Nah, ini sama khusus untuk SPT tahunan orang pribadi. Formulirnya hanya akan ada satu jenis formulir SPT. Kalau saat ini yang existing itu kan ada 3 jenis SPT ya untuk OP ya. 1770 SS, 1770S, dan 1770. Nah, nantinya akan hanya ada satu jenis formulir. Sama seperti yang tadi bahwa bukti potong akan terpopulated dan juga tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh WP UMKM yang tadi sempat kita bahas. Dan juga WPOP yang telah memenuhi syarat WPOP yang telah memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Jadi bagi WPOP yang di bawah UMKM dan memenuhi syarat maka tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, Cortex mulai berlaku di pertengahan tahun 2024 dan saat ini tentunya masih dalam proses pengembangan dan penyiapan Bapak Ibu. Jadi, segala informasi yang kami sampaikan mungkin dapat saja berubah untuk mengakomodir segala masukan dari stakeholder-nya seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, dengan demikian penyampaian materi telah selesai. Terima kasih telah mengikuti dari awal sampai akhir untuk penyampaian materi.